Hai, Assalamualaikum. Aku Ais, dan di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang gimana sih proses aku dalam mencari minat dan bakat hingga aku memutuskan ilmu komunikasi. Nah, sebenarnya ini itu memang berdasarkan dari pengalaman pribadi aku, tepatnya saat aku duduk di kelas 11 SMA. Nah, waktu itu nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba aku tuh kepikiran, nanti setelah lulus SMA, aku mau masuk jurusan apa ya? Terus nanti kalau aku udah kuliah, udah wisuda, aku mau kerja apa? Dan ini tuh sampai membuat aku nggak bisa tidur gitu. Akhirnya aku bertanya-tanya, loh emang cita-citaku apa? Padahal inget gak sih, waktu kita masih TK atau SD dulu, terus guru kita nanya, kamu nanti jadi apa nak cita-citanya? Oh, aku mau jadi dokter bu, aku mau jadi insinyur, jadi pilot tentara, dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu kenapa, menginjak remaja ataupun dewasa, kita tuh bingung sendiri gitu. Emang cita-cita kita apa? Nah, maka dari itu, menurutku penting banget buat kita membahas minat dan bakat. Bahkan nih, menurut pengalaman pribadiku, kalau aku tanya ke beberapa teman mahasiswa, sebenarnya walaupun mereka itu udah masuk kuliah, udah masuk jurusan yang dia pilih gitu, tapi waktu ditanya, kamu dulu masuk kuliah jurusan ini karena apa gitu? Dia jawabnya, ya karena aku ikut-ikutan temen aja sih. Atau enggak, aku dulu disuruh orang tua masuk ini, ya gimana lagi? Atau enggak, kayaknya materinya tuh lebih gampang daripada yang selainnya. Ya yang penting kuliah lah ya, daripada nggak ngapa-ngapain. Terus gimana dong caranya? Nah, yang pertama kalian harus paham nih, apa sih minat dan bakat itu, sehingga nantinya kalian tuh nggak salah buat memetakan. Loh, emangnya kenapa kok harus dipetakan? Iya, karena sebenarnya minat dan bakat ini adalah sebuah tingkatan. Jadi ada suatu kasus di mana minat dan bakat ini nggak sejalan atau beriringan. Jadi misalnya, namanya itu Cynthia. Nah, si Cynthia ini hobi untuk menyanyi. Dia tuh minat banget buat nyanyi, tapi dia nggak bakat sama sekali buat nyanyi. Terus gimana dong? Sedangkan dia itu sebenarnya bakat di bidang olahraga. Jadi dia itu merasa bahwa dirinya bakat di sana, tapi dia sebenarnya nggak minat buat masuk di bidang olahraga. Nah, akhirnya timbul pertanyaan dong. Jadi Cynthia ini harus milih nyanyi atau olahraga ya? Dan di video kali ini aku bakalan jelasin ke kalian sedikit aja tentang minat dan bakat itu, sehingga dalam prosesnya nanti kalian tuh nggak bingung, oke? Kalau menurut psikolog pendidikan yang bernama Elizabeth Hartlock, minat itu merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan segala aktivitas yang mereka sukai. Jadi bisa dibilang orang itu memiliki ketertarikan terhadap objek ataupun aktivitas yang mereka sukai tanpa paksaan. Terus pertanyaannya, apa sih bedanya sama hobi? Jadi hobi itu memang aktivitas rekreasi, artinya aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan di waktu luang aja. Jadi ya tujuannya hanya untuk merefreshkan otak kita, kayak gitu. Tapi bukan merupakan sumber motivasi. Contohnya, kalian itu di waktu luang hobi banget buat nonton film. Tapi ketika setelah menonton film tuh, kalian tuh punya dorongan, wah kayaknya setelah ini aku bakalan membuat film. Jadi kalian punya motivasi untuk membuat film yang lebih baik dari film yang kalian tonton tadi. Nah, itu merupakan minat. Kalau menurut Howard Gardner, seorang profesor pendidikan di Harvard University, bakat itu merupakan potensi dasar atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Dan bakat ini itu nggak boleh berhenti, jadi bakat ini harus terus diasah.
Terus, kalau menurut buku pengembangan minat dan bakat siswa SMK yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI, bakat itu bisa dibagi jadi dua. Yang pertama adalah bakat umum, terus yang kedua adalah bakat khusus. Nah, bakat khusus ini bisa kita bagi-bagi lagi. Misalkan, aku itu paling pandai buat merangkai kata, berarti aku punya bakat verbal. Nah, ada juga beberapa bakat-bakat yang lain yang wajib kalian ketahui. Untuk tahu apa aja itu, teman-teman bisa lihat link yang aku share di bawah ini. Oke? Lanjut, cara yang kedua adalah mengenali diri kalian sendiri. Meskipun cara ini itu terlihat gampang, tapi sebenarnya aku sendiri butuh waktu berbulan-bulan untuk mengetahui sebenarnya apa sih kepribadian aku, minat, dan bakat aku. Selain bertanya ke diri kalian sendiri, kalian juga bisa tanya ke orang-orang sekitar kalian. Misalkan ke orang tua, ke sahabat terbaik, ke teman-teman kalian. Ya, pokoknya orang yang tahu betul gimana sih kalian itu. Terutama aku saranin kalian juga tanya ke orang tua, karena bakat itu kan bisa dipengaruhi dari genetik. Dan aku mau rekomendasiin ke kalian beberapa pertanyaan yang ada di webnya Tufts University. Cara yang ketiga adalah setelah kalian itu paham apa sih minat dan bakat kalian, teman-teman bisa membuat list atau buat daftar kayak gini. Nah, kalian bisa tuh tulis beberapa minat dan bakat kalian di berbagai media. Oke, ini aku liatin contohnya secara dekat. Nah, di sebelah sini kan ada minat, bakat, terus kepribadian. Terus kalau kalian lihat di sampingnya tuh, ini tuh ada tanda panah, ya nggak sih? Nah, sebenarnya tanda panah ini itu mempunyai simbol yang berarti kalau ke samping itu berarti tandanya sedang. Terus kalau dia ke arah atas itu berarti tinggi. Terus kalau dia ke arah bawah berarti minatnya itu rendah. Jadi di setiap minat maupun bakat, kalian tuh bisa menandai, oh seberapa tinggi sih minat kalian terhadap bidang itu. Pertanyaannya, apa sih fungsi dari tanda panah tersebut? Nah, ini itu juga menjawab pertanyaan yang ada di awal video tadi. Masih ingat kan dengan kasus Cynthia? Jadi pertanyaan ini bakal dijawab oleh Bunda Yanti yang merupakan psikolog pendidikan yang juga pernah membantu aku dalam menemukan minat dan bakat. Minat hakikatnya merupakan pernyataan kepribadian seseorang yang diwujudkan dalam kalimat terhadap sebuah jabatan, pekerjaan, atau karir. Jika minat karirnya tinggi, maka akan mampu merencanakan karir di masa depannya. Dengan merencanakan karir di masa depannya, maka akan mampu mengembangkan dan mengambil keputusan karir secara tepat. Oke guys, jadi intinya minat itu tidak sekedar suka loh ya, tapi terkandung rasa cinta di dalamnya. Sehingga ada upaya berjuang, iya betul sekali, munculnya kecerdasan FSCD atau daya juang yang luar biasa. Karena ada rasa senang menjalaninya, maka ya mirip-mirip seperti seseorang yang sedang jatuh cinta kan? Iya betul, terus berjuang, pantang menyerah, iya rasanya berbunga-bunga, semangat luar biasa. Ya betul sekali. Oke guys, ketahui minatmu, perjuangkanlah minatmu, dan raih kesuksesan karirmu. Gimana? Udah paham belum dengan apa yang diterangin oleh Bu Yanti? Setelah melewati 3 tahap tadi, akhirnya kalian bisa menerapkan cara terakhir atau cara keempat, yakni berdoa dan meyakinkan diri kalian. Karena lagi-lagi kedepannya kuliah dan karir itu tuh beda banget sama zaman kita SMA maupun zaman anak-anak. Jadi jangan pernah menyesal dan manfaatkan waktumu untuk mencari apa minat dan bakat itu. Memang
Untuk mencari minat dan bakat, kita itu butuh bener-bener kesabaran buat mencari hal itu. Tapi kalau kalian menemukan hasilnya, insya Allah bener-bener kalian akan bersyukur. Nah, sekian video dari aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Aku mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada beberapa ucapan yang mungkin ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.